warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 2 Gagakan Bapak Sutrisno SPD, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Endang Rusmiati SPD, dan yang kami hormati pula rekan-rekan guru SDN 2 Gagakan, SDN 1 Gagakan, dan SDN 1 Pojok-Watu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala SDN 2 Gagakan. Yang ketiga, pemaparan materi diseminasi budaya positif sekaligus tanya jawab. Yang keempat, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SDN 2 Gagakan kepada Bapak Sutrisno SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ibu guru yang hadir kami hormati, tidak lupa kami hormati Ibu Endang Rusmiati sebagai guru CGP, calon guru penggerak, dan tamu undangan dari SD 2 dari S1 Gagakan, Bu Puji Gandul. Selamat datang semuanya. Dan dari Bu Islami dari Pojok-Watu 1. Tidak lupa, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah bahwa atas hidayahnya, karunia-Nya, sehingga kita dapat menikmati kesehatan, bahwa insya Allah kita dapat menghadiri dalam rangka penyampaian budaya positif dari Bu Endang Rusmiati yang merupakan tagihan dari beberapa tagihan proses menuju guru penggerak. Sholawat dan salam tidak lupa kita selalu kita aturkan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW yang kita salamkan. Guru semua dan hadir yang dimuliakan Allah, bahwa terima kasih terutama dari Ibu Guru satu Gagakan dan satu yang pernah hadir sehingga memenuhi undangan dari Ibu Endang Rusmiati dalam rangka diseminasi, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, kiranya apakah yang disampaikan dari budaya positif itu, marilah kita perhatikan bersama, bahwa insya Allah dalam pertemuan ini tetap ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada berkahnya bagi kita semua. Paling tidak pertama satu kita mendapat ilmu, yang kedua insya Allah berkah, dan yang selanjutnya ibu guru semua masih muda, harus kita semangat. Karena sekarang regulasinya seperti itu, bahwa sekarang program pemerintah yaitu guru penggerak, praktek mengajar, maka kita ikuti. Wah, insya Allah dengan mengikuti itulah kita nyaman, kita melaksanakan tugas sebagai guru.
Selanjutnya, marilah kita selalu memperhatikan apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan yang sekarang proses maupun yang ingin menjadi guru penggerak, insya Allah lulus dan dapat prosesnya sehingga keluarlah lulus dinyatakan sebagai guru penggerak. Nah, guru penggerak inilah nanti apa-apa atau formasi apa diambilkan dari guru penggerak, dari pengawas nanti langsung dari guru penggerak. Nah, kepala sekolah juga begitu, dari guru penggerak, maupun jabatan-jabatan lain kemungkinan juga dari guru penggerak. Dari ilmu itu tidak ada muspronya, mustahil. Jadi banyak selalu bermanfaat. Paling enggak itu bagi diri sendiri, yang kedua bagi orang lain. Karena itu tidak panjang lebar, jadi kami mewakili dari Bu Endang Rusmiati, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, kenyamanannya, tempatnya, atau ya mengurangi kenyamanan, mestinya masih dalam melakukan pembelajaran, sehingga menghadiri undangan Bu Endang. Seperti mohon maaf bersama. Itulah kiranya yang kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif sekaligus tanya jawab. Kepada Ibu Endang Rusmiati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Gagaan, yang saya hormati rekan guru dari SDN 2 Gagaan, yang saya hormati rekan guru dari SDN 1 Gagaan, dan saya hormati rekan guru dari SDN 1 Pojok-Watu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kami masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan kelas 3 dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mensupport saya dan memfasilitasi saya dalam program pendidikan guru penggerak. Terima kasih pula kepada teman-teman rekan guru semua yang sudah membantu saya dan meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan saya dalam pemenuhan tugas saya aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif, di mana di sini adalah modul 1.4. Nanti saya akan memaparkan kepada Bapak Ibu semua. Saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi di sini saya merasa belum mempunyai kompetensi dan Bapak Ibu semuanya sudah pasti mempunyai pengalaman yang lebih dari saya. Untuk pertama, sebelum ke topik terdapat pertanyaan tematik Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju.
Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Selanjutnya dari pertanyaan tematik ini kita akan lanjut ke slide berikutnya. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol. Maksudnya di sini ilusi adalah gambaran kita sebagai guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini adalah ilusi itu gambaran seorang guru Bapak Ibu. Kita bisa mengontrol murid kita. Lanjut Bu Lina. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mempraktekkan perubahan paradigma. Siapa yang ingin menyumbangkan atau membantu saya di depan sini? Widya, boleh minta tolong? Nama siapa ya? Dua. Ini. Nah, di sini kita akan mempraktekkan perubahan paradigma. Bu Widya bertugas membayangkan mempunyai barang berharga, dan barang berharga tersebut Bu Widya genggamkan di tangan sebelah kanan dengan gegengkan. Nah, barang berharga tersebut, dan Bu Fibri bertugas meminta barang tersebut. Boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu atau menyuap, apa saja. Tujuannya Bu Fibri ini ingin merebut barang tersebut. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Bu Widya ini membuka tangannya? Tidak. Kenapa? Mempertahankan miliknya yang berharga. Ya, karena karena Bu Widya mempunyai barang berharga dan ingin mempertahankan barang berharga tersebut. Nah, sudah, terima kasih Bu Widya, Bu Fibri. Perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, kita tuh seakan-akan bisa mengontrol diri murid kita. Tetapi sebenarnya kontrol itu ya ada pada murid kita sendiri itu. Dan bagaimana kita menanamkan ke diri anak hal-hal yang positif. Nah, ini topik yang akan kita
pelajari bersama-sama Bapak Ibu, kita sharing-sharing bersama saja di sini. Terdapat 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Di pembelajaran 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu semuanya, saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu semua. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Ya, disiplin kita mengartikan adalah peraturan yang harus kita taati supaya terhindar dari sesuatu hukuman ya. Ya. Nah, berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi di sini Bapak Ibu, disiplin itu muncul dari dalam kita sendiri. Kita bisa menanamkan diri sendiri atau ke diri murid untuk bisa mendisiplinkan dari hatinya supaya dia bisa menghargai dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu? Ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang ada pada diri individu kita. Nah, kita sebagai seorang guru, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut yang sudah ada di Indonesia, yang sudah kita terapkan sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka, yaitu yang dikenal dengan P3. Apa itu Bapak Ibu P3? Ya, P3 itu adalah profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu terdapat beberapa dimensi. Berapa yang kita kenal dengan 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Untuk menghafalkan, mari kita Bapak Ibu menyanyikan profil pelajar Pancasila. Satu, dua. Ya, diberi contoh dulu. Ya. Oh, sudah bisa semua ini Pak. Sudah bisa semua. Bisa. Ya. Oh, bisa. Ayo mari Bapak Ibu kita nyanyi bersama ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan ke diri murid. Lanjut ke pembelajaran 2 Bapak Ibu, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi.
terdapat dua motivasi Bapak Ibu pada perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana motivasi eksternal itu motivasi yang ada, yang dorongan dari luar. Kalau motivasi internal itu adalah motivasi yang sudah tumbuh dari diri sendiri, yang maksudnya adalah dengan tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, motivasi eksternal itu contohnya seperti ini. Kan anak-anak sudah diberikan jadwal piket, tapi terkadang masih anak-anak itu bermalasan untuk mengerjakan piketnya. Terus kita sebagai guru pasti kita selalu mengobyak-ngobyak anak tersebut untuk mengerjakan piket. Ayo nak, kerjakan jadwalnya piket. Iya bu, kan didorong oleh guru. Nah itu termotivasi dari eksternal. Kalau motivasi internal itu motivasi yang sudah tumbuh dari diri anak, dan menyadari, oh ya ini piket saya dan saya harus menyapu supaya ya untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, mengerti akan tanggung jawabnya sendiri dan tumbuh di dalam hatinya. Jadi kita sebagai guru harus bisa menanamkan motivasi internal ke anak. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan dirinya sendiri. Nah, sama jadi Bapak Ibu, kita harus itu mendisiplinkan diri anak, menumbuhkan diri ke anak dari dalam hatinya anak sendiri itu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah strategi kita Bapak Ibu untuk menangani kasus-kasus anak yang ada di sekolah. Lanjut ke pembelajaran 3, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja dan kenapa harus keyakinan kelas? Apa perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Peraturan tertulis, kalau keyakinan kelas bisa lisan. Nah, kita berbagi bersama, Bapak Ibu, kita belajar bersama. Nah, peraturan itu adalah lebih condong yang membuat adalah seorang guru saja. Biasanya kata-katanya itu negatif kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuat bersama antara guru dan murid, membuat keyakinan kelas dan disepakati bersama oleh guru dan murid. Nah, di sini ada contoh mana yang termasuk kesepakatan kelas, yang sebelah kanan atau kiri, Bapak Ibu, yang termasuk keyakinan kelas. Yang A atau B? Yang B, ya benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena isinya kan tentang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti antara guru sama murid. Iya. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan
Yang B, karena kalimatnya itu juga berupa hal-hal yang positif Bapak Ibu. Kesepakatan bersama, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid peduli dengan teman-teman. Nah, di sini kita akan menganalisis antara yang warna putih dan warna coklat. Mana yang termasuk peraturan dan keyakinan kelas? Yang pertama, selalu kembalikan buku di tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yang warna coklat, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Mana yang termasuk keyakinan Bapak Ibu? Yang coklat. Coba kita lihat bersama. Ya, selanjutnya. Nah, benar. Nah, ini benar Bapak Ibu, yang warna coklat keyakinan kelas. Karena sudah terlihat kalau peraturan itu negatif, biasanya dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau keyakinan itu kalimatnya lebih positif. Memang sehari-hari cenderung peraturan Ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya di sini Bapak Ibu, contohnya kan seandainya AMBK kita kan memotivasi anak untuk selalu untuk belajar ya, supaya anak tersebut kan bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, caranya kan kita memotivasi, ayo nak belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau belajar sungguh-sungguh, nilainya bagus, nanti bu guru kasih hadiah. Nah, akhirnya anak kan semangat untuk belajar karena ingin mendapatkan hadiah. Dan motivasi itu bukan tumbuh dari motivasi internal tadi atau intrinsik, tapi motivasinya dari eksternal. Seharusnya kan kalau bisa kita sebagai seorang guru menanamkan motivasi internal. Nah, apa itu? Kalau seandainya anak dikasih penghargaan kan akhirnya dia belajar karena ingin mendapatkan hadiah. Tapi kalau dia tidak dikasih hadiah, dia malas-malasan. Nah, seandainya tidak ada hadiah kan, kalau kita tanamkan ke diri anak, memang kita itu harus belajar. Kewajiban kita sebagai anak sekolah ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi dia sudah terdorong tanggung jawabnya sendiri tadi. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid dengan bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, di sini kembali lagi kita akan menganalisis bersama. Dari pernyataan tersebut itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Hukuman: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman: murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman: menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi: membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi: murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kita coba lihat Bu Lina. Nah, yang pertama adalah hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang selanjutnya hukuman, yang terakhir konsekuensi. Beda ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu juga sama, biasanya dibuat oleh guru langsung tanpa disepakati bersama atau sekolahan. Sedangkan konsekuensi itu tadi dari keyakinan kelas tadi bersama kita buat kesepakatan keyakinan kelas. Misalnya ada yang melanggar, diberikan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu juga dari kesepakatan bersama antara guru dan murid. Lanjut ke pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat penguasaan. Yang kelima kebebasan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, misalnya kita sedang mengajar di dalam kelas, sedang menjelaskan. Ternyata anak didik kita ada yang makan di dalam kelas. Nah, biasanya kan kita langsung marah-marah, menghakimi anak tersebut. Kamu kok makan padahal dijelaskan Bu Guru. Nah, sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu, kita harus menanyakan ke anak terlebih dahulu. Bisa jadi anak tersebut itu makan di dalam kelas karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu salah satunya bertahan hidup. Dia makan karena dia lapar. Contoh lagi, penguasaan. Penguasaan itu misalnya senang ada anak yang bertugas menjadi pemimpin senam. Padahal pemimpin senam kan harusnya bergantian, tapi anak itu nggak mau bergantian. Pokoknya saya hari ini pengen jadi pemimpin senam, pokoknya saya terus. Lah, kita kan biasanya jangan, yuk gantian sama temennya. Bahkan kadang kita bisa marah ya ke anak itu. Kita bisa menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, sesungguhnya anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satunya adalah penguasaan. Sudah, lanjut lagi. Selanjutnya pembelajaran kelima adalah 5 posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua membuat orang bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Oh iya, Bu Lina tadi lupa
keyakinan kelasnya belum diputar. Iya. Keyakinan kelas dulu ya Bapak Ibu. Ada sedikit video saya membuat keyakinan kelas di kelas saya. Nanti Bapak Ibu boleh berkomentar kalau nanti ada kesalahan saya. Masuk salah satu mungkin Fari seperti itu ingin merasakan memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satu kesenangan Pak. Ayo kita perbandingkan gambarnya. Yang pertama nih, di sini ada anak apa itu? Yang di dalam ini upacara, terus ada yang di luar ini kenapa? Ya, ketinggalan. Ini boleh nggak dilakukan? Ragu, dan kita buat keyakinan bersama supaya tidak telat. Bagaimana? Harus apa? Iya. Berarti apa ya? Datang. Ya boleh ya. Iya. Datang tepat waktu. Nah, sekarang kita tulis di sini ya. Di warna ini ada dulu. Yang warna pink ya. Tulis di sini. Datang ke sekolah tepat waktu. Kamu raih berapa nak? Empat. Sampai tiga. Datang ke sekolah tepat waktu. Dibantu beda nulis ya. Nah, dibantu beda nulis. Tulisnya jangan berdiri ya, jangan besar-besar ya. Asik ya. Ayo kita tulis. Datang. Datang.
membuat keyakinan kelas di sekolah Bapak Ibu. Jadi anak-anak saya berikan gambar untuk menganalisis perbuatan benar dan salah. Setelah itu anak tersebut menuliskan di kertas dan menempelkan di lembar kertas yang saya tempel di papan tulis. Setelah sudah selesai semua, nanti anak-anak bisa cap jempol kalau anak masih kelas rendah. Nanti kalau anak kelas tinggi boleh bertanda tangan. Lima. Ini sudah benar. Belum. Nah, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu ke pembelajaran 5, yaitu 5 posisi kontrol. Posisi kontrol pada diri guru itu terdapat 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kita diharapkan sebagai seorang guru bisa memakai atau mempraktekkan posisi kontrol tersebut. Yang manajer itu yang paling ideal Bapak Ibu semuanya. Contohnya penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Guru berbuat seperti itu. Kalau pembuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Untuk teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang pemantau, menghitung dan mengukur. Yang kelima adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk penghukum, guru berkata, biasanya seperti ini: kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kalau pembuat orang bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu pembuat orang merasa bersalah. Kalau teman, ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Untuk pemantau, apa peraturannya? Untuk manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Untuk murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya kalau penghukum itu seperti itu Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah, murid berkata, maafkan saya. Untuk teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Untuk pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya apa pada murid? Kalau penghukum itu mengulangi kesalahannya lagi Bapak Ibu. Dia berusaha untuk menutupi kebohongannya kalau penghukum. Kalau pembuat orang bersalah merasa rendah diri. Kalau teman lemah, tidak mandiri dan tergantung. Untuk pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Di sini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mempraktekkan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum dan manajer. Saya minta tolong kepada siapa yang ingin menyumbangkan. Misalnya Bu Ani ini adalah seorang murid yang terlambat datang ke sekolah karena
tidak membawa topi saat mengikuti upacara, sudah terlambat tidak membawa topi. Nah, saya sebagai gurunya, kita praktekkan bersama ya Bu Ani. Ya. Rina, kenapa kamu kok terlambat? Tidak membawa topi. Kemalaman. Sana kamu hormat kepada sang bendera merah putih. Nah, itu termasuk penghukum. Ya, tanpa kita tahu alasannya, terus kita tidak memberikan solusi kepada anak harusnya seperti ini, tapi kita langsung menghakiminya, langsung kita beri hukuman. Nah, untuk manajer kita praktekkan ya Bu Ani, manajer contohnya seperti ini. Bu siswanya juga sama, telat, tidak membawa topi saat upacara. Ingat, kenapa kamu telat hari ini? Tidak mengikuti upacara dan tidak membawa topi. Berarti itu kalau ketinggalan tidak membawa topi itu termasuk perbuatan salah tidak? Salah. Berarti Rina menyadari ya kesalahannya ya. Ya. Terus caranya bagaimana Rina supaya besok tidak terulang kembali, supaya bisa membawa topi, datangnya tidak terlambat, bagaimana? Malam-malam topinya disiapin, Bu. Iya, malam-malam disiapin. Lalu apa lagi? Duduknya nggak malam-malam. Iya, Rina itu ya janji sama Bu Guru akan dilaksanakan ya. Ya, sekarang Rina boleh mengikuti upacara sama teman-temannya. Jadi perbedaannya seperti itu Bapak Ibu antara penghukum dan manajer. Apa itu diharapkan kita sebagai seorang guru bisa memposisikan diri sebagai manajer. Nah, kita di sini akan menganalisis lagi Bapak Ibu. Dari pernyataan tersebut itu termasuk 5 posisi kontrol apa? Tadi kan 5 posisi kontrol ada apa aja? Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu? Yang pertama penghukum. Iya. Yang kedua kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu termasuk posisi kontrol apa? Teman. Ya. Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa Bapak Ibu? Pemantau. Lanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa Bapak Ibu? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah, kita lihat bersama. Nah, yang pertama membuat orang merasa bersalah, yang kedua penghukum, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer, yang keenam penghukum. Hore. Lanjut. Lanjut ke pembelajaran 6 segitiga restitusi.
belum. Segitiga restitusi itu adalah strategi kita Bapak Ibu untuk mengatasi kasus-kasus anak yang ada di sekolah kita. Jadi segitiga restitusi itu strategi kita. Nah, strateginya itu yang pertama menstabilkan identitas. Biasanya berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah menstabilkan identitas, tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan. Misalnya dengan berkata, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahap selanjutnya adalah menanyakan keyakinan tadi. Keyakinan kelas kita yang kita buat bersama dengan guru dan murid. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini ada video sedikit Bapak Ibu, saya mempraktekkan segitiga restitusi. Saya buat skenario-nya dengan guru dengan murid-murid. Salah satunya menerapkan strategi segitiga restitusi Bapak Ibu. Tadi kalau ada kasus anak, kita berusaha jangan langsung menghakimi anak tersebut. Ya. Harus kita menstabilkan identitasnya dulu, baru itu validasi kebutuhannya dan menyamakan keyakinan kelas. Coba ya Bapak Ibu, sekarang aku pengen sekali praktek segitiga restitusi dengan Ibu. Boleh minta tolong? Bu Resti.
Ya, apa itu sama bu guru yang lainnya. kunci pasangan? Bunda Bunda. Tolong aku. Beda. Gimana? Kita kayak tadi ya. Jadi murid aku. Iya, jadi muridnya. Jadi muridnya. Di sini Iya, di depan. Aku jadi muridnya ya. Gurunya. Iya, Tribun. gurunya ya. Yang mana gurunya? Ini misalnya Bu siapa? Bu Indah ini kan jadi Muridnya. murid. Nah, jadi murid ini karena apa? Muridnya itu tidak mengerjakan PR. Iya, di dalam KPR. Ya, Terus saya gurunya. ya. Apa masalahnya? Ya, kita coba menanyakan kepada validasi ini muridnya. Namanya Indah, Bu. Iya. Indah. Iya. Kenapa tidak mengerjakan apa tadi masalah PR. PR. Semalam ketiduran, Bu, lupa kalau punya PR. Jangan beda ya. Iya. Terus kalau sebelum tidur diusahakan menjadwal. Terus ada PR apa itu ya. Kalau ada PR dari sekolahan jangan lupa dicatat. Halaman berapa atau mungkin dari papan tulis dikasih sama guru ya. Iya, Bu. Sudah aku. Ya, boleh sudah. Ya, sekarang saya ingin menambahkan sama Bu Resti. Bu Resti yang jadi muridnya ya. Iya. Tak tolong. Nah, saya ingin menambahkan dari Bu Resti. Bu Resti jadi muridnya, saya jadi gurunya. Nah, ini Bu Resti ini, jangan Bu Resti ya namanya. Iya, betul. Rina. Nah, Rina ini tidak mengerjakan PR. Nah, saya mencoba bertanya, Rina, kenapa Bu Guru panggil di sini? Tahu nggak Rina kenapa? Karena Rina nggak mengerjakan PR. Karena Rina tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR itu termasuk perbuatan salah apa tidak? Salah. Nah, salah itu adalah perbuatan yang manusiawi, Rina. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting di sini Bu Guru tidak mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusi bersama ya untuk mengatasi permasalahan Rina. Ya, Rina kan tadi sadar ya bahwa Rina melakukan kesalahan. Bagaimana kita harus memperbaiki supaya tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Kalau boleh tahu, kenapa Rina kok tidak mengerjakan PR hari ini? Lupa tuh kalau ada PR. Lupa karena tidak mengetahui PR-nya. Terus tidak mengerjakan PR itu termasuk tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak? Tidak sesuai karena melanggar nilai-nilai keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini? Harus mengerjakan PR. Nah, harus mengerjakan PR itu termasuk nilai keyakinan kelas, tanggung jawab. Nah, terus harus bagaimana supaya besok tidak terulang lagi? Mengerjakan PR dulu dan tidak lupa lagi kalau ada PR dicatat. Ya, kalau ada PR dicatat, kalau ada PR langsung dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Nggak lupa. Kalau mati lampu sinyal Pakai senter. Iya. Ya udah, saya doakan semoga Rina jadi anak yang tanggung jawab ya, anak yang solehah, disiplin ya.
boleh kembali ke kelas lagi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat berendang Ibu Budi. Ibu Budi. Ini contoh yang sudah saya terapkan Bapak Ibu, disiplin positif. Yang pertama adalah berbagi bersama teman-teman dengan membawa bekal di hari Jumat. Yang kedua adalah kegiatan literasi. Yang ketiga adalah tadi membuat keyakinan kelas, dan masih ada lagi yang budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, misalnya senam di hari Jumat, acara kerja bakti di hari Jumat, dan masih ada lagi. Pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep tersebut. Yang pertama, hukuman diganti dengan konsekuensi berupa kegiatan positif. Yang kedua, kegiatan harus menanamkan ke anak motivasi internal sehingga bisa berdampak secara berkelanjutan. Yang ketiga, kita harus mempunyai posisi kontrol manajer dalam mengatasi anak yang bermasalah. Kita dianjurkan tidak langsung menghakimi anak, tetapi terlebih dahulu kita dekati anak. Bisa jadi anak itu memenuhi kebutuhan dasarnya tadi yang ada 5. Yang keempat, dalam membuat keyakinan kelas dapat mewujudkan disiplin positif. Yang kelima, dalam mengatasi kasus anak diharapkan guru bisa menggunakan segitiga restitusi yang kita praktekkan tadi. Yang keenam, siswa saya lebih nyaman dan bersemangat dalam belajar dengan melakukan pembiasaan positif di setiap harinya. Sebelum kita akhiri, mohon Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Nanti kalau saya bilang salam guru penggerak, Bapak Ibu semuanya bilang tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya Bapak Ibu. Bergerak, menggerakkan. Gerakan tangannya maksudnya Menggerakkan dulu. Tergerak, bergerak, menggerakkan. bukan menggerak. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Wah, gitu ya. Terima kasih. Sebelum ditutup Bu Indah, mari kita foto bersama ya Bapak Ibu. Di depan sini ya. Ini, harus ini. Langsung foto ya. Mas, Gak apa-apa. Gak apa-apa Bu. sampai foto. Itu udah lama kan? Foto kakak ini. Juga Yang mana sini ya Bapak? Enggak. Nanti tak edit. Biar panas. Di depan semua. Biar di sini semua. Nah. Oke, dari mana? Bukan gue, ini bagikan ya. Karena posisinya biasa. Biasa dengan di urung sih.
Ya. Oke, 1, 2. Loh, kok dicetak? Video. Sik. Loh, bagus aku sing itu bisa. Oh, langsung dikirim. 1, 2. On. Oh, iya. Semangat. Merdeka. On. Literasi. Literasi. Orang-orang. Ya, udah. Udah. Dan sekarang ini Bu, kita belajar lihat kemarin nanti bilang PGRI nanti jagaan bergerak, tergerak, menggerakkan. Video apa? Video. Video. Udah. Video Bu. Ya, Ya. 1, 2, 3. PGRI rantai gagaan tergerak, menggerakkan. Yes. Yes. Bu sampai tergerak yang pertama ya. 1, 2, 3. PGRI rantai gagaan tergerak, menggerakkan. Yes. Oke. Pojok barang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tadi pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan lagi ke moderator. Atau sebelumnya saya nambahin. Sebentar, Bapak Ibu. Memang setelah kita mendapatkan pencerahan dari Bu Endang, ya, sebenarnya ada koreksi diri sendiri ya. Nah, dari pencerahan Bu Endang, jadi kita mendapat ilmu apa yang kita selama ini kita lakukan, terutama karakter kita. Bila mana kita menemui anak-anak seperti itu ya, umumnya kita ya langsung menghakimi. Nah, artinya berarti kita itu tidak boleh menghakimi. Jadi kata-kata pertama identitas tadi, yang kedua dicari mengapa. Nah, setelah itu solusi. Tidak boleh langsung menghakimi orang, apalagi menghukum. Sekarang kita kira-kira mungkin ya bisa makan ini ya. Kadang emosi kita sampai bisa ini belalai aja. Ya ini biasanya kayak gitu. Di luar kesadaran. Ya kita normal. Jadi ini anak apa ini belalai diri. Nah ini gampangnya. Dan seperti itu. Tapi di sisi lain itu apa kira-kira bocahnya mungkin dipora ya. Dengan kata-kata halus seperti itu. Kira-kira menyentuh di hatinya tidak. Jangan mulai. Nah, ya, itu mau melanda keyakinan tadi. Kita berkeyakinan apa yang dilakukan oleh Endang ini, apa yang dilakukan apakah apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Nah, paling enggak itu salah Bu. Kalau salah, terus selanjutnya bagaimana? Akhirnya menyimpulkan berjanji tidak akan melakukan seperti itu lagi. Ya mudah-mudahan kita mencoba, ternyata seperti itulah kita menangani karakter anak sehingga sekarang digerakkan ramah anak, kenyamanan, tidak pembulian, marah tidak. Seperti di survei karakter keluar dong, ya anak itu keluar guru kalau mengajar sering marah ada nggak ada bocah jujur langsung sering kapok nilai jadi jatuh seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo.
acara yang keempat yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.